Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Shadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala karunia, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini untuk melaksanakan kewajiban, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang berusaha mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang singkat ini kita sama-sama berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mudah-mudahan dengan ketakwaan, keimanan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah, kebanyakan manusia ketika hidup di dunia itu mencari yang namanya kebahagiaan, mencari yang namanya kemuliaan. Hari-harinya, waktu-waktunya itu didedikasikan untuk mencari kebahagiaan tersebut, untuk mencari kemuliaan tersebut. Namun setiap orang berbeda jalan yang ditempuh untuk menggapai kemuliaan tersebut, jalan yang ditempuh, usaha yang dikeluarkan untuk mencapai jalan tersebut. Akan tetapi
semestinya seorang muslim, setiap muslim ada jalan yang masih sangat sedikit ditempuh oleh banyak orang. Jalannya merupakan jalan tercepat, jalan yang paling singkat untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk segelintir orang. Siapapun yang masuk ke jalan tersebut itu bisa. Jalan tersebut adalah jalan menuntut ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu agama. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, cukuplah kemuliaan ilmu, kemuliaan penuntut ilmu, kemuliaan yang berada di lingkaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menyebutkan tentang keutamaannya baik di Al-Qur'an ataupun di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Bahwasanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini menunjukkan khasyah, takutnya para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka karena kemuliaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup kemuliaan bagi ahli ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggantikan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kesaksian yang paling agung, yaitu kesaksian tauhidullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." La ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan ahli ilmu mereka pun bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah gandaikan saksi Allah dengan saksi malaikat dan saksi orang-orang yang memikul ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, tidaklah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu sama orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu, akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan disebutkan pula dalam hadis-hadis yang begitu banyaknya tentang keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak ada hasad, enggak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Siapa mereka? Yaitu seseorang yang diberikan harta lalu menginfakkan di jalan yang benar, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua hadirin, yaitu orang yang diberi hikmah, diberi ilmu lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Allahu Akbar. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah, hasad yang di sini yang dimaksud adalah ghibthah, yaitu kita mengharapkan hal yang serupa, yaitu mendapatkan ilmu untuk diamalkan dan diajarkan, atau mendapatkan harta untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang ingin Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah berikan, cucurkan kebaikan-kebaikan kepada dia. Siapa mereka? Yaitu Allah yang akan pahamkan agama kepada dia. Maka para ulama menjelaskan ini berarti bahwa siapa yang tidak Allah pahamkan agama, maka Allah tidak menghendaki kebaikan atasnya. Bahkan dalam syair dikatakan, "Mal fadlu illa li ahli ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillahu wa waznu kulli imri'in ma kana yuhsinu wa jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafus bi ilmin wa la tajhar bihi abada an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u." Disebutkan dalam syair bahwasanya tidak ada
kecuali bagi para ahli ilmu. Mereka lah penunjuk jalan bagi siapapun yang mencari hidayah. Inilah setiap orang terletak pada apa yang ia kuasai, sedangkan orang-orang bodoh adalah musuh bagi para ulama. Maka raihlah ilmu dan jangan sekalipun engkau jauh darinya, karena manusia itu mati sedangkan para ulama tetap hidup. Allah. Hadirin sedang jemaah rahimahullah, menuntut ilmu itu semestinya menjadi prioritas harian setiap muslim. Seorang muslim harus menjadikan ilmu syar'i, ilmu agama, menuntut ilmu tentang fikih salat, menuntut ilmu tentang halal dan haram, menuntut ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala itu harus dijadikan prioritas sehari-harinya. Karena para ulama mengatakan hari yang tidak digunakan untuk menambah ilmu adalah hari yang merugi. Kemudian para ulama juga mengatakan manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa? Karena seseorang butuh makan dan minum cukup 1 atau 2 kali dalam sehari, sementara seseorang membutuhkan ilmu sebanyak hembusan nafasnya. Perhatikan doa Nabi SAW setiap sholat subuh, selepas melaksanakan sholat subuh. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya setelah melaksanakan sholat subuh Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi SAW berdoa, ya Allah, tambahkanlah ilmu. Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. 3 hal inilah yang semestinya menjadi target harian seorang muslim, pemuda, dewasa, orang tua. 3 inilah yang menjadi seharusnya prioritas seorang muslim. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua yaitu rezeki yang baik, dan yang ketiga yaitu amal yang diterima. Dan yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu seseorang dapat membedakan mana rezeki yang halal dan mana rezeki yang haram. Karena dengan ilmu seseorang dapat membedakan mana amalan yang diterima, amalan yang sah, dan mana amalan yang batil yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, ilmu yang paling utama secara mutlak adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu yang membahas tentang Allah, yang membahas tentang Rasulullah, yang membahas tentang halal dan haram, yaitu ilmu agama, ilmu syariat. Dengan ilmu syariat kita mengetahui jalan menuju surga dan cara selamat daripada api neraka. Kita membaca di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita agar Allah memberikan kepada kita petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengamalkannya. Lalu di ayat berikutnya kita mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya seperti orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah mereka yang beramal namun tidak berlandaskan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Nasrani. Maka hadirin rahimakumullah, kewajiban mempelajari ilmu syar'i pada setiap orang, setiap individu muslim minimalnya ada 2 perkara. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim, yaitu yang fardhu ain, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, seperti ilmu tata cara wudu,
tata cara sholat, tata cara puasa, ini semua wajib ain, artinya wajib bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Dan yang kedua yaitu ilmu tambahan, ini ilmu fardhu kifayah yang apabila dipelajari oleh sebagian yang lainnya maka gugur bagi sebagian muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudahan menuntut ilmu. Allah telah mudahkan sarana menuntut ilmu pada zaman ini, dari kajian yang diselenggarakan di masjid-masjid, di televisi, di radio, di handphone, semuanya sudah terbuka dengan lebar. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya di diri kita mau menggapai ilmu tersebut atau tidak? Kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada ilmu atau tidak? Maka seseorang yang tidak merasakan susah payahnya dalam menuntut ilmu, maka siap-siap merasakan kebodohan selamanya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi thariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan daripada menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka siapapun dari jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan Jumat siang hari ini ingin Allah mudahkan jalannya menuju surga, maka mari kita sama-sama semangat menghadirkan hati dan jiwa juga raga kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu syariat, ilmu agama, kita akan selamat hidup dan bahagia di dunia dan di akhirat. Aku lupa hadza wa astaghfirullah wa lakum, dan kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.